Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Lulu Intan Mawardah dengan NIM 20102040003. 2. Denny Abdul Aziz dengan NIM 20102040004. 3. Afril Nur Utami Insani dengan NIM 20102040029. 4. Hulki Basashin dengan NIM 20102040030. Dan yang kelima, Aisyafira Rahmania dengan NIM 20102040031 akan mempresentasikan materi tentang ketauhidan kelompok Khawarij dari mata kuliah Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Munif Solihan MPA. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah definisi tentang Khawarij, yang kedua sejarah kemunculan kaum Khawarij, yang ketiga ajaran pokok Khawarij, yang keempat firqah Khawarij, dan yang kelima kesimpulan. Definisi Khawarij. Khawarij secara etimologis berasal dari kata tunggal kharij dan khariji. Disalur dari kata khawarij yang kesemuanya memiliki makna yang sama, yaitu di luar atau bagian luar. Oleh karena itu, para spesialis ulama bahasa menyandarkan pengertian mereka secara bahasa akan kelompok ini dengan kata khoroja. Hal ini disebabkan karena mereka telah keluar dari prinsip agama dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Imam Ali. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang Khawarij. Di antaranya, 1. Di antara ulama ada yang memberikan definisi dengan mengambil pengertian politik secara umum, yaitu setiap yang keluar dari pemimpin yang sah secara syar'i di setiap zaman. Al-Syaristani mengatakan bahwa Khawarij adalah setiap orang yang keluar dan memisahkan diri dari pemimpin yang telah disepakati kepemimpinannya, apakah itu yang keluar dari kepemimpinan Khulafa Ur-Rasyidin, kepemimpinan Tabi'in, dan kepemimpinan yang ada di setiap zaman. Di antara ulama, ada yang mengkhususkan Al-Khawarij hanyalah kelompok yang memisahkan diri dan keluar dari kepemimpinan Ali. Sejarah kemunculan Khawarij. Pada masa khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, muncullah kelompok Khawarij dalam percaturan politik, tepatnya ketika terjadi peristiwa Perang Siffin. Kemunculannya dilatar belakangi oleh pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah, yang saat itu menjadi gubernur di Syam atau Syria. Muawiyah yang menolak memberikan baiat kepada Ali yang terpilih sebagai khalifah karena Ali tidak kunjung melakukan kisos terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah berpendapat, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh, sedangkan Ali berpandangan bahwa yang harus dihukum adalah yang jelas-jelas membunuh Utsman dan tidak mudah mencari pembunuhnya karena yang terlibat dalam peristiwa tersebut sangat banyak. Keadaan semakin memanas karena Ali mengerahkan bala tentaranya untuk berperang melawan Muawiyah, sedangkan di kubu Muawiyah juga menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Ali. Kedua pasukan itu kemudian bertemu di suatu tempat bernama Siffin, sehingga disebut Perang Siffin. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Kubu Ali memperlihatkan tanda-tanda akan meraih kemenangan dengan terus mendesak pasukan Muawiyah. Amr bin As yang berada di pihak Muawiyah mengusulkan agar pasukan mengangkat mushaf Al-Quran dengan ujung tombak sebagai pertanda mengajak berdamai. Pada mulanya, Ali tidak mau menerima tawaran damai Muawiyah tersebut, tetapi karena banyak desakan dari pengikutnya, akhirnya beliau mau mengadakan perundingan yang dalam catatan sejarah dikenal dengan istilah tahkim. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sedangkan Muawiyah mengutus Amr. Pada dasarnya, yang mendorong Ali bin Abi Thalib menerima tahkim adalah kelompok yang nantinya menentang dan keluar dari pasukan Ali. Pada mulanya, Ali bin Abi Thalib memilih Abdullah bin Abbas sebagai arbitrator. Namun penunjukan ini ditolak oleh kaum Khawarij dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij mendorong Ali bin Abi Thalib agar menunjuk Abu Musa al-Asy'ari untuk menetapkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran.
Namun setelah mereka mendengar keputusannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka berbalik dan memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, "Buat apa kita menerima keputusan itu padahal tidak ada hukum selain dari hukum Allah?" Mereka menamakan diri mereka dengan Khawarij, tetapi dengan makna yang lain, yaitu orang-orang yang keluar menegakkan kebenaran. Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Ajaran pokok Khawarij. Ajaran pokok Khawarij ialah khilafah, dosa, dan imam. Mereka menghendaki kedudukan khilafah dipilih secara demokrasi melalui pemilihan bebas. Menurut Sunni, khilafah haruslah seseorang penguasa yang bebas, tanpa kekurangan-kekurangan pribadi. Seseorang yang berwatak baik, mempunyai kesanggupan untuk mengurus soal-soal negara dan memimpin jamaah waktu sholat. Dosa yang ada hanyalah dosa besar, tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Semua pendurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berakibat dosa besar. Pendapat Khawarij ini berbeda dengan paham Sunni yang membagi ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil disebut sayyi'at. Berkenaan dengan persoalan ini, Harun Nasution mengidentifikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij, yaitu sebagai berikut. A. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. B. Islam yang benar adalah mereka yang fahami dan amalkan, sedangkan Islamnya sebagaimana yang difahami dan diamalkan golongan lain tidak benar. C. Orang-orang yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu seperti Islam yang mereka fahami dan amalkan. D. Mereka bersifat fanatik dalam faham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan membunuh untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian ada firqah dan pendapat Khawarij. Al-Syahrastani menjelaskan bahwa firqah Khawarij yang terpenting adalah Al-Muhakkimah, Al-Azariqah, Al-Najdiyah, Al-Bayhasiyah, Al-Ajaridah, Al-Sufriyah, dan beberapa kelompok lain sebagai cabangnya. Semua kelompok Khawarij sependapat bahwa mereka tidak mengakui kekhalifahan Utsman maupun Ali. Mereka mendahulukan kekuatan ibadah dari segalanya. Kemudian mereka menganggap tidak sah perkawinan kecuali dengan kelompoknya. Kemudian mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan tidak wajib mentaati imam yang menyalahi sunnah. Berikut firqah Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakkimah adalah mereka yang tidak mentaati Ali setelah terjadinya tahkim atau arbitrasi. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Al-Qawa, Atab bin Al-Anwar, Abdullah bin Wahab Al-Rasibi, Urwah bin Jarir, Yazid bin Abi Asim Al-Muharibi, Harkus bin Zuhair Al-Bahali, yang terkenal dengan Al-Najdiyah. Jumlah kelompok ini sekitar 12.000 orang yang taat melakukan sholat dan puasa. Kemudian ada yang kedua, yaitu Al-Azariqah, adalah kelompok pendukung Abu Rashid Nafi bin Al-Azraq pada tahun 60 Hijriah yang memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Seperti mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak ikut bertempur dalam pertempuran mereka, memperbolehkan membunuh anak perempuan, dan lain hal. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Al-Najadat Al-Aziriyah, adalah kelompok yang mengikuti pemikiran seorang yang bernama Najdah bin Amir Al-Hanafi yang dikenal dengan nama Asim yang menetap di Yaman. Ajaran agama menurut mereka terdiri dari dua hal, yaitu pertama, mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan haram membunuh. Kemudian ada yang ketiga, Al-Bayhasiyah, adalah kelompok yang mengikuti pendapat Abu Bayhas Al-Haisam bin Jabir, salah seorang dari suku Bani Sa'ad Dubaiyah di masa pemerintahan Al-Walid.
Sebagian besar kelompok Bani Hasiyah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan perbuatan adalah iman. Sebagian lagi mengatakan bahwa tidak ada yang haram melainkan apa yang diharamkan Allah di dalam wahyunya. Kemudian ada yang keempat, Al-Ajaridah adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abdul Al-Karim Al-Araj yang isi ajarannya mirip dengan ajaran Al-Najdiyah. Menurut kelompok mereka, kita tidak boleh mengatakan kafir atau muslim terhadap anak orang muslim sampai ia telah diajak memeluk Islam, dan wajib diajak memeluk Islam ketika ia sudah mencapai usia baligh, sedangkan anak orang kafir berada di dalam mereka bersama orang tuanya. Kemudian ada yang terakhir, yaitu yang kelima, Al-Ibadiyah adalah pengikut Abdullah bin Ibad yang memberontak terhadap pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad. Menurut kelompok ini, negara yang dihuni umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka masih dianggap negara yang berketuhanan kecuali benteng kepala negara termasuk dari Al-Harbi. Kemudian kita berlanjut pada kesimpulan. Ada 3 kesimpulan dari kelompok kami yang menyimpulkan beberapa penjelasan-penjelasan di atas. Yang pertama, Khawarij adalah suatu sekte dalam teologi yang lahir dari peristiwa politik. Lahir setelah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin melawan Muawiyah. Kemudian ada yang kedua, golongan Khawarij pada umumnya berpendapat bahwa orang Islam yang sudah berbuat dosa besar bukan lagi orang Islam, tetapi telah menjadi kafir dan murtad. Akhirnya, yang mereka anggap Islam adalah kelompok Khawarij saja. Ada yang ketiga, merupakan ciri-ciri kelompok Khawarij. Ciri-ciri kelompok Khawarij ada 5 poin. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa mereka paham dan merekalah yang paling benar di antara golongan-golongan lainnya, termasuk golongan Islam tidak benar. Kemudian yang ketiga, mereka berpandangan bahwa orang Islam tersesat dan menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam, yang sebenarnya seperti yang mereka pahami. Kemudian yang keempat, mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri karena tidak sepaham dengan pemerintahan dan ulama, dan mereka menyebutkan sesat. Kemudian yang kelima, mereka bersikap fanatik dalam paham dan segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.